Ya, selamat pagi teman-teman. Boker Tov, Shalom Lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair teman-teman semuanya. Hari ini Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025 bersamaan 11 Zulhijjah 1446 Hijriah. Masih dalam suasana Idul Adha 1446 Hijriah. Kembali saya ucapkan buat teman-teman semua, kullu am wa nahnu bi khair. Semoga kebaikan menyertai kita semua sepanjang tahun ya. Kalau tanya saya, Pak, Idul Adha boleh nggak Pak kita ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin seperti Idul Fitri? Boleh teman-teman, nggak ada yang larang. Boleh. Namanya juga Lebaran, hari raya, saling bermaaf-maafan ya kan, saling silaturahmi ya kan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin diucapin pas Idul Adha, boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Ya kan. Cuma kalau saya pasti lengkapin dengan ucapan kullu am wa antum bi khair. Kalau ditujukan pada satu orang ya, pasti saya ucapkan kullu am wa antum bi khair. Semoga kebaikan menyertai Anda sepanjang tahun. Artinya itu ya tak. Nah, tadi kan kullu am wa nahnu bi khair. Semoga kebaikan menyertai kita sepanjang tahun. Itu artinya, teman-teman. Oh, apa? Jadi nggak apa-apa kalau kita tetap ucap minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu hal yang dilarang kok pada ucapan hari Idul Adha. Itu bukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Jawabannya boleh, sangat boleh teman-teman. Gitu. Ngaji subuh di As-Sa'adah. Jadi di Masjid As-Sa'adah Ropapan situ ngajinya tiap Sabtu subuh sama Ahad sore. Ba'da asar biasanya. Ba'da sholat asar. Kembali saya ingatkan ya teman-teman, bahwa untuk takbiran Idul Adha ini berbeda dengan takbiran Idul Fitri. Kalau takbiran Idul Fitri itu kan cuman sehari semalam bolehnya. Harinya malam 1 Syawal dan tanggalnya 1 Syawal. Jadi malam 1 Syawal takbiran boleh. Sama hari 1 Syawal deadline-nya, batas akhirnya setelah sholat asar di tanggal 1 Syawal. Sudahnya dari tanggal 2 nggak boleh lagi. Nah, kalau takbiran Idul Adha ya, kalau takbiran Idul Adha itu berbeda. Dia sepanjang hari tasyrik dan malam tasyrik. Jadi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam berturut-turut, gak boleh bolong. Kapan mulainya? Mulainya dari tanggal malam 10 Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah ya. Malam 10 Zulhijjah. Dari mulainya kapan? Dari mulai setelah azan sholat maghrib. Itu boleh takbiran. Sampai kapan Pak batas akhirnya? Batas akhirnya sampai tanggal 13 Zulhijjah setelah sholat asar. Karena maghribnya kan sudah ganti hari, tanggal 14 Zulhijjah. Nah gitu. Itu sekedar pengingat agar kita tidak lupa ya, untuk takbiran Idul Adha sepanjang 3 hari 3 malam berturut-turut. Dari malam 10 Zulhijjah
sampai dengan hari 13 Zulhijjah setelah salat asar, itu lebih tepat. Berbeda dengan Idul Fitri yang hanya sehari semalam. Ba'da Idul Fitri malam 1 Syawal dimulai dari ba'da azan salat maghrib sampai dengan tanggal 1 Syawal ba'da salat asar. Itu batas takbirannya. Itu. Oke, teman-teman semuanya yang saya hormati. Nah, sekarang gini. Kenapa orang jarang mudik pas Idul Adha? Rame mudiknya cuma pas Idul Fitri doang. Begini, Idul Adha itu jatuhnya hanya sehari. Walaupun berapa tahun ke belakang ini ada cuti bersama, Idul Adhanya mayoritas orang memilih tidak mudik pada saat Idul Adha karena memang cuti bersamanya cuma sehari dan mereka masih kerja. Jadi berbeda dengan Idul Fitri yang ada cuti bersama dari jauh-jauh hari. Ya. Bahkan ada cuti bersama yang lebih setelah Idul Fitri, ya kan? Kalau Idul Adha tidak ada yang seperti itu. Berbeda dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi cuti bersama Idul Fitri dan Idul Adhanya itu 10 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai 10 Syawal itu libur plus cuti bersama dari tanggal 2 sampai 10 Syawal. Pun begitu juga dari tanggal 1 sampai pun begitu juga pas Idul Adha. Jadi dikasih cuti bersama selama 10 hari. Gitu. 10 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Zulhijjah. Kalau nggak salah gitu ya pengaturannya, saya kurang tahu juga. Yeah. Makanya kenapa orang jarang ada yang mudik pada saat Idul Adha. Mungkin kalau orang itu wirausaha, pensiunan, ya, atau yang setengah pengangguran, ya, itu mungkin bisa mudik pas Idul Adha pulang kampung. Tapi pada umumnya orang mudik itu pas Idul Fitri aja. Ya. Tapi sebenarnya teman-teman ya, saya jujur aja, saya orangnya tidak terlalu suka dengan yang namanya mudik loh. Ya bukan apa-apa, karena kan saya tetap berpegang pada pendapat gini. Ya kan? Apalagi setelah melihat tahun ini jumlah pemudiknya mengalami penurunan, jadi kayak gak kerasa vibes mudiknya, banyak lancar dan seterusnya gitu. Padahal kan biasanya macet gitu kan. Karena mengalami penurunan jumlah pemudiknya. Pemudiknya mengalami penurunan, pemudik Idul Fitri ya, mengalami penurunan imbas dari satu, banyaknya PHK. Yang kedua, efisiensi di mana-mana. Yang ketiga, kondisi ekonomi lagi kayak gini lah, lagi ambruk-ambruknya gitu. Kondisi ekonomi lagi ambruk gitu kan. Jadinya ya tahun ini tuh iya memang alhamdulillah lancar, memang lancar gitu loh. Tapi kan vibe mudiknya tuh nggak ada gitu loh. Vibe mudiknya tuh nggak ada gitu loh. Meskipun saya juga nggak terlalu suka kalau mudik itu macet, nggak suka saya juga nggak suka gitu loh. Tapi vibe-nya tuh nggak ada karena ekonominya lagi begini. Bahkan mohon maaf lahir dan batin, ada orang yang baru mudik pulang kampung itu pas di puncak-puncak arus balik Lebaran Idul Fitri yang kemarin. Karena ya baru ada duitnya. Iya. Jadi pandangan saya terhadap mudik itu sebenarnya kembali ke posisi 10 tahun yang lalu. 10 atau lebih tahun yang lalu gitu loh. Dimana kayak ya zaman sekarang kan udah ada teknologi kan.
Udah ada teknologi, kita bisa WA, kita bisa email, bisa video call, bisa conference call, bisa video conference dan sebagainya. Bisa telepon lah paling minimal gitu. Bisa telepon, phone lah minimal. Bisa telepon lah minimal. Itu jadi apa ya? Kalau saya tuh bilang gini, ya apalagi diperkuat dengan waktu kejadian COVID 5 tahun yang lalu, 2020, di mana ada larangan mudik, ya kan? Mudik dilarang, ya kan? Sampai tahun 2022 mudik itu dilarang, ya kan? Dimana kita mudiknya mudik virtual, video call, silaturahmi, ya, video call, silaturahmi dan sebagainya. Itu jadinya, karena kan untuk mencegah penularan COVID kan, dan pada saat itu kan sedang diberlakukan PSBB yang kemudian menjelma menjadi PPKM. Gitu. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau bagi saya mudik itu bukan satu keharusan sih, bukan satu keharusan gitu loh, bukan suatu keharusan dan bukan juga sebuah kewajiban, ya. Pandangan saya terhadap mudik itu sebenarnya balik lagi ke 10 tahun yang lalu, 10 atau lebih lah tahun yang lalu. Saya lupa tahun berapa saya keluarkan pernyataan yang menjadi posisi saya tentang mudik ini di Masjid Istiqlal, lebih tepatnya di Masjid Istiqlal lebih tepat. 2014 ya, 2014 saya keluarkan statement itu. 2014 apa 2000, ya sekitaran tahun 2012 2014-an lah, saya lupa. Saya terakhir ke Cirebon itu 2000. Saya terakhir ikut mudik ke kampungnya ayah tiri saya, ayah Samu saya ke Cirebon itu 2000 apa ya, 2011 apa 2013, saya lupa saya. 2011 apa 2013 itu, lupa saya. Aku ada lupa. Nah, jadi sekitaran ya tahun-tahun segitulah saya keluarkan pernyataan itu. 2012 2014 lah gitu. Nah, jadi teman-teman ya, kalau saya ya, jadi kembali lagi ke posisi awal, dimana saya berpikir ya mudik itu kan tidak harus identik dengan pergi pulang kampung, apalagi maaf kata ya mahal gitu loh. Ya kalau perjalanan darat mahalnya di ongkos perjalanan, bayar tol, bensin, ya kan, dan biaya-biaya tidak terduga yang lain. Biaya-biaya tidak terduga yang lain tuh kayak misalkan, mohon maaf ya, kalau kita pergi ke WC umum dan WC-nya masih berbayar 2.000 misalkan, 2.000 atau 3.000 bahkan gocengan, itu kan biaya tidak itu kan namanya biaya tidak terduga, teman-teman. Biaya tidak terduga namanya. Belum lagi kalau nyebrang ke pulau lain, kayak saya lah misalkan, nyebrang ke Pulau Sumatera lewat Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, bayar penyeberangan. Kalau ada yang ke Bali, nyebrang lewat Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, bayar penyeberangannya. Atau penyeberangan jarak jauh, misal umumnya dari Surabaya, Tanjung Perak kemana gitu misalkan. Surabaya ke Banjarmasin, Surabaya ke Makassar gitu misalkan. Ya udah lama perjalanannya, mahal pula biaya pelayaran penyeberangannya gitu.
nyebrang antar pulau gitu kan. Ya, belum lagi akomodasinya, belum lagi biaya remeh temeh yang lainnya, mahal teman-teman, mahal. Belum lagi beli oleh-olehnya, beli oleh-oleh ini apa segala macam, mahal teman-teman, mahal. Saya akui aja mahal teman-teman, mahal, butuh keluar banyak duit buat sekedar mudik lebaran pulang kampung tuh. Dan tidak semua orang punya duit, apalagi kondisi ekonomi lagi kayak begini. Gitu. Jadi kan nggak apa-apa sebenarnya nggak mudik. Waktu COVID aja kita nggak mudik nggak apa-apa kok, nggak ada kerisauan. Nah cuman tahun 2022 meledak. Cuman tahun 2022 meledak. Mudik meledak. Bandara padat, jalanan macet, pelabuhan rame, stasiun kereta api rame, bahkan sampai banyak jadwal kereta tambahan gitu. Nggak apa-apa sebenarnya pada waktu itu ya, karena kan orang melampiaskan gitu. Setelah 2 tahun dilarang mudik, dilampiaskan, meledak gitu kan. Jadinya itu bukan sesuatu yang menjadi masalah gitu. Gitu teman-teman. Nah kita lanjut terakhir ya teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, kalau apalagi ada potensi nih Idul Adha tahun ini jumlah pengorbannya turun juga nih, gara-gara ekonomi lagi mandek kayak gini, ekonomi lagi seret kayak gini. Apa ya, kalau boleh nggak saya kritik ya, kritik keras nih, pemerintahan Presiden Prabowo ini kok seperti gak ada roadmap untuk restorasi ekonomi gitu loh, atau pemulihan ekonomi. Ya, semua masa diselesaikan dengan pidato berkoar-koar. Ya mohon maaf, hanya melahirkan skeptisisme dari masyarakat. Ya cuma omong-omong doang, cuma omong-omong doang gitu loh. Apalagi kan saya kritikan, katanya efisiensi, tapi kok semangat banget bakar duit 9 miliar untuk penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan pimpinan Pak Fadlizon dari Gerindra itu. Itu kan uang rakyat itu 9 miliar itu, bukan main-main. Besar uang 9 miliar itu. Kebeli kali satu per hari. Iya. Bakar duit bos. Katanya efisiensi, penghematan anggaran, tapi kok ini malah bakar duit. Nah itulah. Tapi giliran pemulihan ekonomi kok gayung tidak bersambut, gaungnya nggak ada untuk pemulihan ekonomi gitu loh. Malah bikin rakyat tuh tambah belangsak. Ya tujuannya satu, biar gampang dibodohin sama rezim ya Prabowo yang sudah jompo, tua dan gede omong doang. Ini harus kita lawan teman-teman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.